وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah Masjid Raya Villa Inti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Kita masuk kepada hadis yang ke-29 atau yang kelima dari bab sabar, halaman 59. Halaman 59. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaidin ibn Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ibni qad ihtudira fashhadna fa arsala yuqri'u salama wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa'u fafadat 'aynahu faqala Sa'd ya Rasulullah ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin qulubu man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Muttafaqun alaih. Ini hadis cerita tentang wafatnya salah satu dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab sabar, ya. Salah satu sabar adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan berarti tidak menangis. Sabar bukan berarti tidak merintih, ya. Sabar boleh berhenti sebagaimana yang dilakukan
alaihi salam, ya, yang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anni massaniyatu wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, telah menimpaku penyakit dan Engkau adalah yang paling memiliki kasih sayang. Boleh merintih di hadapan Allah kalau kita lagi ada musibah. Sabar bukan berarti enggak menangis, enggak meneteskan air mata. Di saat ada musibah, ada sesuatu yang menyedihkan, secara spontan air mata kita akan menetes. Sama hal tersebut berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Zaidin, dari Abu Zaid, Usamah bin Zaidin ibni Haritha. Usamah bin Zaid bin Haritha, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hibbihi, hamba sahaya Rasulullah dan kekasihnya Rasulullah. Wa bni hibbihi, dan anak dari kekasihnya Rasulullah. Rasulullah punya hamba sahaya namanya Zaid bin Haritha. Saking sayangnya Rasulullah kepada hamba sahayanya itu sampai orang-orang mengatakan Zaid bin Muhammad, ya, Zaid bin Muhammad. Saking sayangnya gitu kan, seperti anak sendiri, ya. Rasulullah perlakukan seperti anak sendiri, sampai-sampai orang-orang mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad. Tapi ditegur sama Allah, ya, ditegur sama Allah, nggak boleh sama sekali menasabkan seorang kepada selain dari ayahnya. Tidak boleh sama sekali, haram hukumnya. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, siapa yang menasabkan seorang kepada selain dari ayahnya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Jadi nggak boleh sama sekali, walaupun itu anak angkat kita, walaupun itu sudah kita ambil dari sejak kecil, hak ayahnya untuk diakui sebagai ayah. Tidak boleh sama sekali kita nasabkan kepada kita, karena bisa merusak hukum. Nanti kalau orang nggak tahu dikirain itu ayahnya. Kalau perempuan bisa satu rumah dengannya, tidak, ya, nggak boleh sama sekali orang lain tetap orang lain. Ini saking sayangnya Rasulullah kepada Zaid bin Haritha sampai dikatakan Zaid bin Muhammad, tapi ditegur sama Allah, nggak boleh sama sekali. Bahkan setelah Zaid menikah, ya, dan cerai dengan istrinya, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menikahi anaknya, menikahi mantan istrinya. Zawwajnaka, falamma qadha minha Zaidun wataran zawwajnaka. Tatkala, ya, Zaid sudah menceraikannya, maka kami perintahkan kepada engkau wahai Muhammad untuk menikahinya. Jadi Rasulullah menikah itu dengan perintah semua, dengan perintah. Kenapa Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menikahi mantan istri dari Zaid, hamba sahaya yang dikatakan oleh banyak orang adalah anak Muhammad, supaya orang tahu bahwa anak angkat bukan anak. Kalau anak sendiri nggak boleh dinikahi mantan istrinya. Menantu tetap menantu seumur hidup, mertua tetap mertua seumur hidup. Tapi karena ini anak angkat, maka hukumnya orang lain. Orang lain mantan istrinya boleh dinikahi. Allah yang perintahkan, zawwajnakaha, kami yang menikahkan engkau dengan dia. Jadi Allah perintahkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah menikah karena nafsu besar, enggak. Rasulullah menikah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua istri beliau janda kecuali satu, yaitu Aisyah. Kalau beliau mau punya nafsu, tinggal pilih, ya. Masih banyak gadis-gadis yang bisa dipilih. Tapi Rasulullah enggak menikah kecuali diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, wa imra'atun in wahabat nafsaha lin nabi, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku siap dinikahi. Rasulullah diam, ya, karena enggak ada perintahnya. Ya Rasulullah, aku siap dinikahi. Diam, Rasulullah enggak jawab, ya. Sehingga datang sahabat sebelahnya, ya Rasulullah, kalau Rasulullah enggak mau, saya aja dah.
Akhirnya ditanya sama Rasulullah, "Ente punya apa?" gitu kan. "Saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah." "Iltamis walau khataman min hadid." Cari maharnya kata Rasulullah, walaupun itu cincin besi sekalipun. Ini cerita perempuan yang menyodorkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kalau nggak ada perintah, nggak memberikan jawaban sama sekali. Jadi semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Usamah bin Zaid bin Harithah yang meriwayatkan hadis. Jadi Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah. Usamah anak dari Zaid, hamba saya, anak hamba saya tetap hamba saya juga. Dan dia disayang oleh Rasulullah SAW. Menjelang wafatnya Rasulullah sempat sudah mempersiapkan pasukan yang untuk perang dikomandoi sama Usamah bin Zaid. Tapi Rasulullah keburu meninggal. Ini Usamah ya, hamba saya, tapi dia dijadikan panglima perang, ya, panglima perang. Tapi keburu Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Pertama kali Abu Bakar yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah tajhiz jaish Usamah, memberangkatkan pasukannya Usamah bin Zaid. Karena itu Rasulullah sudah pernah mau lakukan, ya, tapi belum sempat dilakukan oleh Rasulullah. "Usamah, kamu berangkat, kamu yang panglima perang." Karena itu adalah yang pernah mau dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah belum sempat. Ya, itulah Usamah bin Zaid bin Harithah, anak kekasih Rasulullah, anak angkat Rasulullah SAW. Qala, Usamah meriwayatkan, ya, dalam hadis ini, arsalat bintun Nabi SAW, putrinya Rasulullah mengirim siapa? Utusan tentunya, ya, nggak disebut di sini, ya. Putrinya Rasulullah mengirim kepada Rasulullah SAW seorang utusan untuk mengabarkan anna bni qad ihtudira fashhadna, anak saya sedang sakratul maut, fashhadna, saksikan, ya. Jadi anak saya itu berarti cucunya Rasulullah, putrinya Rasulullah, ya, ngirim utusan kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya sedang sakratul maut, maka saksikan, fashhadna, maka saksikan kami yang sedang menunggui dia sedang sakratul maut. Ini anaknya sakit, ya. Ini putrinya Rasulullah. Di sini ahlul hadis sepakat ini adalah Zainab. Ya. Zainab, Rasulullah punya putri Zainab, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ya. Tapi ulama sepakat bahwa ini Zainab, ya. Zainab itu punya anak dua. Yang pertama Ali, yang kedua adalah Umamah atau Umaymah, ya. Umaymah. Kalau Ruqayyah punya anak Ali sama Umaymah atau Umamah, itu anak dari sahabat Abul As bin Sa'ad. Abul As bin Sa'ad, yaitu ayah dari atau menantunya Rasulullah SAW. Kemudian kalau Ruqayyah itu istri dari Utsman bin Affan. Istri Utsman bin Affan, dia punya anak namanya Abdullah bin Utsman bin Affan. Tapi kebanyakan semuanya meninggal sejak kecil, ya. Yang ketiga Fatimah. Fatimah ada Hasan Husain yang sempat besar, ya, punya keturunan. Tapi ada yang Muhsin, itu meninggal juga sejak kecil. Muhsin meninggal juga sejak kecil. Di sini ulama hadis ini menyebutkan anak kecil, sementara anaknya Zainab itu sudah mulai besar, ya. Padahal di sini disebutkan anak kecil, ya, karena dia dipangku oleh Rasulullah di waktu sakratul maut, dipangku oleh Rasulullah. Tapi dalam sejarah anaknya Zainab itu sudah mulai besar, ya, sudah mulai besar. Ali dan Umaymah itu cucunya Rasulullah. Pernah di dalam hadis juga Rasulullah bawa Umaymah atau Umamah, ya. Umaymah, kalau Umaymah itu bentuk kecil daripada Umamah, ya, panggilan kesayangan. Umamah panggilannya Umaymah, gitu kan.
Rasulullah pernah Umamah itu dibawa oleh Rasulullah waktu sholat subuh, ya, dan ditaruh di atas pundak Rasulullah jadi imam, ya. Nah ini Umamah cucunya Rasulullah dari Zainab. Jadi saking Rasulullah sayangnya kepada Umamah, ya, Umamah itu dibawa sholat dan ditaruh di atas pundaknya. Di saat Rasulullah mau rukuk ditaruh di bawah. Pas sudah mau berdiri lagi ditaruh lagi di atas. Ini menunjukkan bahwa orang salat boleh sambil gendong anak, ya. Rasulullah lakukan itu. Boleh sambil gendong anak. Jadi putrinya Rasulullah ini Zainab. Siapa anaknya ini? Innabni di sini pakai anak laki-laki, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, yang anak kecil itu adalah Umamah itu, Umamah. Makanya mayoritas ulama mengatakan innabni di sini, anakku di sini adalah inna berarti. Karena ada beberapa riwayat menggunakan kalimat inna binatulli, ya, putriku. Jadi di sini mayoritas ulama hadis menyebutkan bahwa ini yang anak Zainab ini adalah Umamah, bukannya Ali. Umamah. Jadi anak perempuan. Annabni qad ihtudira fashhadna. Anakku, ini putriku, ya, sudah mengalami sakratul maut, fashhadna, maka saksikan. Fa'arsala, Rasulullah pun mengutus utusan ke Zainab. Yuqri'us salam, untuk menyampaikan salam, kirim salam, ya. Kamu pergi ke Zainab, ya, dan sampaikan salamku kepadanya. Wa yaqul, dan mengatakan inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya bagi Allah hak untuk mengambil apa yang dia inginkan. Orangnya belum meninggal, tapi Rasulullah langsung menyebut itu, ya. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah wahyukan bahwa itu cucunya akan meninggal, ya. Inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya Allah berhak untuk mengambil apa yang dia inginkan. Ma akhadha walahu ma a'ta, dan dia berhak, Allah berhak, ya, memberi apa yang dia inginkan. Wa kullu syai'in, dan semua sesuatu, indahu, di sisi Allah, bi ajalin musamma, sudah ditetapkan masanya yang sudah tertentu. Jadi nggak ada yang lewat, ya. Jadi kalau ajalnya 5 tahun, ya udah 5 tahun, ya, 10 tahun 10 tahun, 20 tahun 20 tahun. Ya alhamdulillah kita sudah melewati berapa puluh tahun, ya. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Faltasbir, maka sabarlah, ya. Jadi Rasulullah kirim utusan, Rasulullah enggak datang. Rasulullah kirim utusan, sampaikan salamku kepadanya, katakan bahwa Allah berhak untuk ambil apa saja dan berhak untuk memberikan apa saja. Segala sesuatu di sisi Allah sudah ditetapkan masanya. Di ajalin musamma, fal tasbir, maka sabarlah. Wal tahtasib, dan harapkanlah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat, setelah Rasulullah utusan tadi menyampaikan pesan Rasulullah, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arsalat ilaihi Zainab, ngirim lagi utusan kepada Rasulullah, ya, kamu pulang sana lagi, ya, sampaikan lagi. Fa arsalat ilaihi, lalu Zainab mengirim lagi utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuqsim alaihi liyatiyannaha. Tuqsim alaihi itu sumpah. Wallahi ya Rasulullah, ente harus datang. Kira-kira seperti itu, ya. Tuqsim alaihi, bersumpah, liyatiyannaha, agar Rasulullah harus datang kepadanya. Ini anaknya, ya. Maklum anak kadang-kadang manja sama orang tua, ya. Jadi kadang-kadang anak nggak mau tahu orang tua ada urusan atau apa gitu kan. Di dekat Rasulullah lagi banyak sahabat gitu kan. Tuqsim alaihi, bersumpah, ya, liyatiyannaha, harus Rasulullah datang kepadanya. Faqama, langsung berdiri Rasulullah, ya, langsung berdiri. Anaknya udah sumpah, udah apa gitu kan, suruh datang, akhirnya berdiri. Faqama Rasulullah berdiri. Wa ma'ahu, bersama beliau saat itu Sa'ad bin Ubadah, beberapa orang sahabat, Sa'ad bin Ubadah,
Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, warijal, dan beberapa orang, tidak disebutkan namanya di sini, tapi dalam beberapa riwayat disebutkan ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan antara lain Abdurrahman bin Auf ya, itu termasuk orang yang ikut di dalam rombongan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah bersama sahabat, akhirnya Rasulullah langsung berdiri dan sahabat yang lain ikut ya, ikut. Farufi'a ila Rasulillah, setelah Rasulullah sampai, ya di sini terpotong hadisnya ya. Tatkala Rasulullah sampai, ini tidak disebutkan, langsung farufi'a ilaihi ila Rasulillah as-sabiyyu, lalu anaknya Zainab itu diserahkan kepada Rasulullah. Ya, ini menunjukkan bahwa anaknya masih kecil ya. As-sabiyyu, anak kecil ya. Farufi'a ila Rasulillah, lalu diangkat kepada Rasulullah anaknya. Fa'aqadahu, lalu Rasulullah pangku, didudukkan atau dibaringkan. Fa'aqadahu fi hijrihi, di pangkuannya. Wa nafsuhu taqaqqa'u, nafasnya Rasulullah terlihat nafas orang yang lagi gelisah ya, gelisah atau lagi lagi sedih gitu kan. Nafas orang yang taqaqqa'u itu tattaribu ya, gonjang ya. Fafadat aina, air mata beliau langsung menetes ya, air mata beliau langsung menetes. Fafadat ainahu, faqala Sa'dun, maka berkata Sa'ad yang ikut peserta bersama Rasulullah tadi. Jadi dia hadir ya, dia hadir di saat Rasulullah memangku cucunya beliau. Ya Rasulullah, ma'ala, ya Rasulullah, ini apa gitu kan, air mata. Karena apa? Karena sahabat tahunya Rasulullah melarang menangis di saat ada jenazah ya, ada orang yang meninggal ya, melarang menangis. Jadi makanya sahabat nanya, ya Rasulullah, ma'ala, ini apa ya, air mata yang menetes itu apa gitu kan. Karena Rasulullah melarang untuk menangis. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa menangis yang dilarang oleh Rasulullah adalah menangis yang meraung-raung, ya, yang menunjukkan bahwa kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dilarang. Yang berakibat kepada maksiat, misalnya buka-buka baju gitu kan, ya, ini ya maksiat ya, apalagi kalau perempuan ya, atau jambak-jambak rambut gitu kan, atau meraung-raung, mukul-mukul, nah ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau sekedar meneteskan air mata itu dibolehkan. Buktinya terjadi pada diri Rasulullah SAW. Jadi saat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahala, ini apa? Apa jawab Rasulullah? Faqala, Rasulullah bersabda, hadihi rahmatun, inilah sifat kasih sayang. Ja'alahallahu, Allah jadikan, Allah ciptakan. Jadi rasa kasih sayang seseorang yang ada pada diri seseorang, Allah yang ciptakan. Kalau kita berusaha bagaimanapun, kalau orang Allah nggak akan ciptakan kasih sayang, nggak akan sayang sama kita. Ja'alahallahu, Allah ciptakan. Fi qulubi ibadihi, di dalam hati hamba-hambanya. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, fi qulubi man syaa min ibadihi, di hati orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi enggak semua orang Allah berikan sifat kasih sayang. Wa innama, dan hanya, yarhamullah, Allah menyayangi, min ibadihi, dari hamba-hambanya, ar-ruhama, orang-orang yang punya kasih sayang. Allah hanya menyayangi dari hambanya adalah orang-orang yang punya sifat kasih sayang. Muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Itu cerita hadisnya. Singkatnya saya ulang lagi ya. Jadi putrinya Rasulullah SAW, Zainab, mengutus utusan kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, anak saya lagi sakratul maut, datanglah kepada kami, saksikan. Rasulullah kirim utusan, ya, sampaikan salamku kepadanya, katakan kepadanya bahwa Allah berhak untuk mengambil dan berhak untuk memberikan. Allah berhak untuk mengambil dan berhak untuk memberikan. Dan semua di sisi Allah sudah ditentukan ajalnya. Faltasbir, sabarlah, wa tahtasib, harapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Putrinya ngirim lagi utusan, balik lagi kepada Rasulullah, tuqsim alaihi, dengan bersumpah. Dia naha, Rasulullah harus datang, ya.
Faqama, Rasulullah langsung berdiri ya. Di saat dengar itu langsung berdiri. Faqama wa ma'ahu, bersama beliau ada beberapa sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kemudian Zaid bin Thabit, kemudian ada beberapa lagi Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa orang sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Setelah Rasulullah tiba, anak tadi langsung diserahkan kepada Rasulullah dan dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqa'u, ya, nafasnya Rasulullah goncang ya. Ini menunjukkan orang lagi sedih ya, dia mencoba untuk mengendalikan diri beliau ya. Fa fadat ainah, kalau diri seorang dia lagi berperang dengan hatinya yang lagi sedih gitu kan, itu bisa langsung keluar dengan air mata ya. Air mata itu adalah salah satu bentuk kita berperang dengan rasa kesedihan yang ada. Kita tahan gitu kan, yang keluar adalah air mata. Fa fadat ainah, maka meneteslah air mata beliau. Saat yang menyaksikan itu bertanya, ya Rasulullah, mahal ini apa gitu kan? Karena beliau tahu bahwa Rasulullah melarang menangis di saat orang meninggal. Tapi ternyata larangan itu bukan untuk meneteskan air mata, tapi untuk menangis. Orang meraung-raung, memukul-mukul, mencambak rambut, membuka baju gitu kan, itu yang dilarang. Kata Rasulullah, hadihi rahmatun, ini adalah sifat kasih sayang yang Allah ciptakan pada diri seorang ya, daripada hamba-hamba yang ia kehendaki, ia inginkan, dan Allah tidak akan menyayangi kecuali orang-orang yang punya sifat kasih sayang tersebut. Muttafaqun alaih, hadis yang disahihkan atau disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan yang pertama. Pertama adalah di saat ada orang yang sakaratul maut, sunnah kita ngundang orang yang punya kelebihan, punya makom yang lebih tinggi lah ya, kiai, ustadz gitu kan ya, supaya apa? Dia ikut mendoakan. Karena di saat orang sakaratul maut butuh doa supaya Allah Subhanahu wa taala ya jadikan meninggalnya husnul khatimah misalnya ya, atau supaya dia lebih tenang ya, dibacakan zikir ya, dibacakan ayat Quran gitu kan ya, tapi jangan berisik juga. Dibacakan ayat Quran sebagaimana yang dilakukan kepada Umar bin Khattab. Umar di waktu beliau meninggal, sahabat pada kumpul ya. Yadhkurun wa yad'un, di situ disebutkan mereka berzikir di sekitar ya Umar bin Khattab saat itu beliau sedang sakaratul maut. Setelah ditusuk ya, di saat beliau lagi sholat ditusuk oleh Abdullah bin Muljam. Kemudian dibawa ke rumahnya dalam keadaan berdarah gitu kan ya, dalam sakaratul maut. Sahabat kumpul, yadhkurun wa yad'un, mereka berzikir dan berdoa. Jadi disunahkan kalau orang sakaratul maut kita berzikir ya, karena zikir mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah tersebut kita harapkan bisa meringankan beban orang yang sedang sakaratul maut. Karena dalam keadaan sakaratul maut berat ya, dalam sakaratul maut berat. Jangankan kita, Rasulullah sendiri merasakan sakit. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah, andai ya rasa sakit umatku bisa dikumpulkan kepadaku, biar aku yang merasakan semuanya. Saking beliau merasa bahwa di saat sakaratul maut itu ada rasa sakit. Makanya butuh ya orang hadir berzikir, berdoa, tapi jangan berisik juga ya. Karena dia dalam keadaan berperang dengan rasa sakitnya, maka kita jangan berisik, tapi kita disunahkan berzikir. Disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab yang ada di Sahih Muslim ya, fadlu Umar bin Khattab, keutamaan Umar bin Khattab. Jadi di saat Umar sakaratul maut, sahabat kumpul yadhkurun wa yad'un, mereka berzikir dan berdoa. Jadi sunnah kita hadirkan orang-orang yang soleh supaya apa? Dia ikut mendoakan supaya yang sakaratul maut tadi merasakan lebih ringan dia ya, lebih ringan. Termasuk ini putrinya Rasulullah minta kepada Rasulullah untuk hadir. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini bahwa untuk hadir di saat orang sakaratul maut atau ada orang sakit atau orang meninggal itu tidak perlu diundang. Ya. Yang diminta untuk datang ke Rasulullah, tapi saat ikut, Zaid bin Thabit ikut, Ubay bin Ka'ab ikut, Mu'adz bin Jabal ikut, dan sahabat-sahabat yang lain pada ikut Rasulullah. Padahal yang diminta untuk datang siapa? Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kalau ada yang sakit, ada yang sakaratul maut, ada yang meninggal, tidak perlu undangan, datang aja langsung, Beda dengan walimah.
ya, walimah perkawinan. Kalau nggak diundang jangan datang, Pak, ya. Kalau nggak diundang jangan datang. Itu namanya tufaili, ya. Tufaili orang yang datang di undangan tapi dia tidak diundang. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh sama sekali, hukumnya haram dia makan karena dia nggak diundang. Tapi kalau untuk kematian atau orang sakit, sakratul maut, kita boleh datang tanpa diundang. Ini yang dalilnya adalah sahabat, ya. Rasulullah yang diminta untuk datang, sahabat yang bersama Rasulullah saat itu langsung ikut bersama Rasulullah datang ke rumah Zainab. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, sunnah kita mengawali perkataan itu dengan salam dulu. Rasulullah mengutus sahabat datang kepada Zainab, ya, sampaikan salamku kepadanya, kasih tahu kepada dia bahwa Allah berhak untuk ambil apa saja, memberi apa saja. Jadi salam dulu. Salam tidak harus kita ucapkan. Jadi salam bukan hanya kita ucapkan antara kita di saat kita ketemu. Ya, afsus salama bainakum, sebarkan salam itu umum. Ya, kepada siapapun kita disunahkan untuk kirim salam. Kepada laki, kepada perempuan, ya, ketemu langsung, tidak ketemu dikirim, kirim surat. Rasulullah semuanya pakai salam. Salamun ala man ittaba'al huda dalam surah Rasulullah, kan? Jadi salam bukan hanya berlaku di saat kita ketemu, tapi di saat kita nggak ketemu, kita mau nyampaikan sesuatu pesan lewat seseorang, sebutkan, sampaikan salam saya kepadanya, kasih tahu bahwa saya, gitu kan? Jadi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi awali perkataan kita dengan salam, walaupun orangnya nggak ada di depan kita. Kita kirim salam dulu, sampaikan salam saya kepadanya, kasih tahu bahwa saya, gitu kan? Jadi itu kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, pelajaran dari hadis ini bahwa boleh sedih, ya, boleh meneteskan air mata di saat ada yang meninggal. Bukan itu berarti bahwa kita nggak sabar, bukan. Tapi dibolehkan selama tidak kita meraung-raung, nggak mukul-mukul, nggak buka-buka baju, nggak jambak-jambak rambut, gitu kan? Nah, itu dibolehkan. Dibolehkan. Yang nggak boleh kalau itu berakibat kepada kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak dibolehkan. Jadi kalau orang menangis spontan, ya, nangis, ibunya meninggal nangis, ayahnya meninggal nangis, anaknya meninggal nangis, cucunya meninggal menangis. Buktinya Rasulullah sendiri, ya, melakukan itu. Yang kelima, pelajaran dari hadis ini, ya, di saat seorang lagi sedang melayani orang lain, ada panggilan, sebaiknya jangan langsung berdiri. Buktinya Rasulullah di saat Zainab datang mengirim utusan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku sedang dalam sakratul maut, gitu kan? Rasulullah cuma kirim salam, kasih tahu pesan saya ini, gitu kan? Gak langsung berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah lagi melayani sahabat, lagi menyampaikan wahyu kepada sahabat, ya, lagi ngajarin sahabat. Jadi Rasulullah gak langsung berdiri. Tapi di saat datang utusan yang kedua, minta dia berdiri. Ya, mungkin sahabat yang lain sudah mulai mengerti bahwa itu memang harus Rasulullah berdiri. Faqama, lalu Rasulullah berdiri. Ini menunjukkan bahwa kalau kita lagi melayani orang lain, jangan langsung kita pindah kalau ada orang yang membutuhkan. Walaupun itu anak kita sendiri, walaupun itu harus sakratul maut seperti ini, ya, sakratul maut, gitu kan? Jadi harusnya Rasulullah langsung berdiri, gitu kan? Tapi enggak. Ini ada sahabat, hormatin mereka dulu, ya. Hormati mereka, lagi nyampaikan ilmu kepada mereka, mereka lagi bertanya, gitu kan? Rasulullah tetap diam bersama mereka, ya. Yang kedua, mungkin sahabat yang lain sudah paham. Ini hal harus Rasulullah berangkat, ya. Jadi itu. Yang keenam, pelajaran dari hadis ini bahwa boleh kita bersumpah, sebagaimana yang dilakukan oleh Zainab, putrinya Rasulullah SAW. Boleh kita bersumpah untuk meyakinkan bahwa dia memang butuh, gitu kan? Ya, wallahi, aku minta engkau datang ke rumahku, ya. Ini boleh. Boleh kalau dia udah bersumpah, makanya Rasulullah langsung berdiri. Kenapa? Jangan sampai dia melanggar sumpahnya. Jangan sampai dia melanggar sumpahnya. Kalau melanggar sumpah, maka ada tebusannya. Kalau melanggar sumpah ada tebusannya, kita puasa 3 hari. Jangan sampai dia melanggar sumpah, dia sudah pakai sumpah, wallahi, demi Allah, engkau harus datang kepada saya, ya. Karena dia udah bersumpah, jangan sampai melanggar sumpahnya. Rasulullah langsung berdiri, langsung datang. Jadi kalau kita butuh kepada seorang dan butuh banget, boleh kita sumpah, ya. Dan orang yang mendengar itu laksanakan, jangan sampai dia melanggar sumpahnya. Kalau dia melanggar sumpahnya, wajib dia puasa 3 hari. Wajib dia puasa 3 hari. Sumpah tidak sembarangan, ya. Dan sumpah hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya boleh kepada
Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita sumpah kepada makhluk. Yang boleh bersumpah kepada makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak boleh. Nah, ini kadang-kadang di TV banyak sekali kita saksikan orang sumpah kepada Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh, ya. Ini makanya harusnya film-film itu ada konsultan agamanya, harusnya ada konsultan syariahnya, ya. Jangan konsultan hukum saja, ya. Konsultan syariahnya karena ada akad nikahnya gitu kan. Jadi supaya jangan nanti bertabrakan dengan hukum, ya. Bertabrakan dengan hukum, ya. Kadang-kadang filmnya film agamis, tapi banyak yang salah, ya. Demi Allah, demi Rasulullah, ustadz di situ, ya, perannya sebagai ustadz lagi. Demi Allah, demi Rasulullah gitu kan, nggak boleh. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang boleh demi makhluk. Makhluk yang Allah bersumpah dengannya adalah makhluk yang istimewa, yang Allah pandang bahwa itu istimewa, ya. Wadduha, demi waktu duha, karena waktu duha punya kelebihan. Wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari karena matahari punya kelebihan, gitu kan. Allah boleh bersumpah kepada makhluk, tapi kalau kita tidak boleh sama sekali kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah bersumpah, kita langgar sumpah kita, maka kita wajib berpuasa, ya. Berpuasa 3 hari. Jadi boleh bersumpah, ya, tapi jangan dilanggar. Kalau udah bersumpah jangan dilanggar. Kalau bersumpah jangan dilanggar. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah betapa Islam menganjurkan kita untuk saling sayang menyayang. Islam tidak pernah, ya, menyuruh kita untuk benci kepada siapapun, ya, benci dan curiga kepada siapapun, nggak pernah, ya. Jadi kita diperintahkan untuk kasih sayang. Irhamu, kata Rasulullah, yarhamkum man fis sama, ya. Sayangilah, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Islam menganjurkan untuk kita kasih sayang, ya. Kata di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan, ya, innallaha la yarham man la yarham sabirana wa la yuqim kabirana. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi yang kecil dan memuliakan yang besar. Jadi Islam menganjurkan untuk kita kasih sayang kepada semuanya, ya, kepada semuanya, terutama kepada orang yang beriman, ya. Jadi kepada semua manusia kita wajib sayang. Irhamu man fil ardi, sayangi apa yang ada di bumi. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk Allah itu wajib kita sayangi. Tidak ada beda sama sekali. Jangan kita berlebihan, ya. Jangan kita berlebihan sehingga orang non muslim pun wajib kita sayangi. Orang non muslim pun wajib kita sayangi. Tapi nyayanginya tidak berbeda dengan kita sebagai muslim. Sebagai muslim punya hak sebagai muslimnya, punya hak sebagai tetangganya, punya hak sebagai saudaranya, ya, saudara seiman. Tapi kalau orang non muslim punya hak dia sebagai tetangga, sebagai orang yang kita kenal, sebagai orang yang selalu hidup bersama kita, gitu kan. Kita wajib juga menyayangi. Salah seorang sahabat namanya Amr bin As, ya. Abdullah bin Amr bin As, dia pernah datang ke rumahnya, istrinya lagi menggodok daging, ya, dia katakan, hal a'taita jaran dari Yahudi. Itu tetangga kita Yahudi udah dikasih belum makanan kita ini, ya. Kita godok-godok daging gitu kan, aromanya nyampe ke tetangga, ya. Emang kenapa? Rasulullah selalu memerintahkan untuk memuliakan tetangga. Tetangga itu termasuk tetangga muslim dan non muslim. Islam tidak pernah menyuruh kita untuk benci kepada siapapun, ya. Apalagi curiga. Orang non muslim aja diperlakukan dengan baik, apalagi orang muslim. Jadi jangan kita saling curiga, ya, saling curiga. Banyak sekali sekarang itu banyak sekali isu-isu yang memecah belah umat Islam. Islam tidak pernah mengajarkan untuk memecah belah, ya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk kita memusuhi. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kita menuduh seseorang, apalagi mengeluarkan dia dari Islam, yang mana kita tidak pernah menyaksikan sama sekali dia mengucapkan kalimat yang mengeluarkan dia dari Islam. Tidak boleh sama sekali. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri udah dikasih tahu, Ubay bin Ka'ab itu, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang munafik, pura-pura masuk Islam, ya, tapi nggak dibunuh sama Rasulullah. Nggak dibunuh sama Rasulullah, padahal Allah sendiri sudah turunkan ayatnya dalam Al-Quran bahwa dia termasuk orang yang kafir, ya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, jangan disolatkan, gitu kan.
Tapi dia pura-pura datang ke masjid, sholat sama, ya, hadir majelisnya Rasulullah gitu kan. Tapi Allah kasih tahu bahwa dia orang yang munafik, pura-pura masuk Islam. Tapi boleh nggak kita bunuh? Allah udah kasih tahu tidak, ya, nggak dibunuh sama Rasulullah. Kenapa nggak dibunuh? Apa kata Rasulullah? Saya khawatir nanti orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Dia hadir majelis Rasulullah, dia hadir masjid gitu kan, tapi hatinya tidak masuk Islam, hatinya tidak rela dengan apa yang dia lakukan. Rasulullah udah dikasih tahu Rasulullah bahwa itu bukan orang Muslim, tapi Rasulullah bunuh, tidak ada alasan untuk membunuhnya. Karena kalau dibunuh nanti orang mengatakan bahwa Muhammad ternyata bunuhin sahabatnya. Orang Islam membunuhin saudaranya sendiri, gitu kan? Jadi kita umat Islam berperang satu sama lain, gitu kan? Orang non-Muslim ketawa di luar, alhamdulillah, gitu kan? Ya, nggak perlu diadu domba, gitu kan? Udah perang sendiri dia, ya, udah perang sendiri, saling curiga, gitu kan? Isu Syiah Sunni itu adalah sama seperti bensin, gitu. Ditaburkan bensin langsung menyala. Orang sekarang kalau orang benar-benar Syiah, boleh kita tuduh Syiah. Tapi kalau kita nggak dengar sama sekali dia mengucapkan kalimat Syiah, tidak pernah sama sekali dia melakukan perbuatan yang beda dengan kita, mau kita tuduh dengan apa? Nggak boleh sama sekali. Ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, cek dan dicek dulu. Ya, jangan kita langsung hukumi, ya. Antusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalian menuduh seseorang, ya, dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan menjadi menyesal nantinya. Menyesal. Banyak sekali sekarang, gampang sekali orang nuduh Syiah, gitu kan, ya. Kalau nggak ada bukti nggak boleh. Tapi kalau ada bukti, orang Syiah itu adalah orang yang mengkafirkan sahabat. Dia mengkafirkan sahabat enggak? Ya, yang mengatakan bahwa harusnya Rasul itu adalah orang utusan Allah itu adalah Ali bukan Rasulullah. Dia mengatakan begitu tidak, gitu kan? Kemudian dia mengatakan bahwa Quran yang sebenarnya adalah lebih dari Quran yang ada sama kita. Itu Syiah, ya. Mencintai keluarga Rasulullah lebih daripada yang berlebihan. Berlebihan artinya sampai kepada tingkatan mereka suci, maksum, ya, nggak ada dosa sama sekali. Mereka mengatakan itu tidak. Kalau mereka mengatakan yang seperti itu, boleh kita katakan bahwa mereka Syiah. Tapi kalau sekedar cinta kepada Rasulullah, tidak Syiah. Kalau sekedar cinta kepada Rasulullah, saya berkali-kali menyebutkan cinta kepada Rasulullah ada perintahnya dalam Al-Quran, ada perintahnya di dalam hadis, ya. Rasulullah pernah mengumpulkan keluarganya. Rasulullah mengatakan, Allahumma, ya Allah, inni uhibbuhum, aku cinta kepada mereka. Wa ahibba ma yuhibbuhum, cintai orang yang mencintai mereka. Cintai mereka yang mencintai keluargamu. Jadi kita termasuk didoakan oleh Rasulullah kalau kita cinta kepada keluarga Rasulullah. Jadi jangan sampai kita termakan isu seperti itu sehingga kita gampang curiga sama orang lain. Wah, ini kayaknya Syiah. Kalau di WhatsApp gitu kan banyak sekali gitu kan. Wah, ini orang apakah Syiah? Langsung aja ada yang jawab Syiah dia, ya, Syiah dia, gitu kan. Jangan langsung seperti itu, gitu kan, ya. Emang ente nggak bertanggung jawab di saat ente mengatakan dia Syiah? Di hadapan Allah bertanggung jawab nanti, ya. Bukan karena saya membela orang Syiah, bukan, ya. Saya nggak membela orang Syiah. Kalau Syiah benar-benar Syiah, kafir keluar dari Islam. Tapi kalau kita sembarangan nyebut Syiah gitu kan, wah, kita gampang sekali ngeluarin orang dari Islam, ya. Gampang sekali ngeluarin orang dari Islam. Beda sedikit langsung Syiah, gitu kan. Wah, Syiah, gitu kan, jangan didengar lagi. Orang nggak mau dengerin, kita tanggung jawab. Mungkin dia orang ustadz yang besar, gitu kan, ya. Sekalipun misalnya kuliah Syiah, gitu kan, ustadz besar, dia ceramah bagus, gitu kan, isinya bagus, yang diterjemahin, yang ditafsirkan adalah Quran sendiri. Quran kita juga nggak beda dari kita, gitu kan. Tapi karena kita hukum Syiah, orang nggak mau dengar lagi. Orang nggak mau dengar, tanggung jawab kan kita di hadapan Allah. Bisa jadi dia nyampaikan yang benar, gitu kan. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita diadu domba. Sayangin sesama kita, ya. Ruhama ubainahum, ya. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanah, ya. Jadi orang Islam itu adalah ruhama ubainahum, sayang kasih sayang antara mereka.
Orang Muslim kalau dia ngaku Allah itu Tuhannya, Muhammad adalah Rasulnya, Quran adalah kitabnya, gitu kan, beriman dengan rukun iman yang 6, ya kita rangkul dia adalah saudara kita. Ya, wah jangan-jangan pura-pura dia, ya, taqiyah gitu kan, itu bukan urusan inti taqiyah, urusan dia sama Allah taqiyah. Kalau kita boleh mengatakan orang taqiyah, jangan-jangan orang yang bilang kita, wah ini taqiyah juga kalau gitu, ya. Mau nggak kita dikatakan begitu? Saya ceramah di Cimanggis, saya ngisi rutin di Cimanggis, ya. Di sebelah masjid itu ada seorang penceramah yang biasa ceramah di Rasil Radio Silaturahim. Katanya itu adalah Syiah, ya. Banyak yang bilang itu Syiah. Saya ikuti terus ceramahnya karena saya ceramah di sebelah rumahnya, persis di sebelah rumahnya. Saya ikuti ceramahnya, nggak ada yang menunjukkan bahwa dia Syiah. Saya mau katakan apa? Orang banyak bertanya. Nggak boleh kita menuduh orang, ya. Harus buktikan. Saya ikuti terus ceramahnya. Saya kalau pakai kendaraan gitu kan, saya dengar adalah Rasid. Selalu ceramah dia di situ. Bagus ceramahnya, ya. Bagus ceramahnya. Saya mau ketemu sama dia, cuma dia kan dia jaga jarak sama orang, ya. Jaga jarak sama orang. Habis sholat subuh dia langsung pergi, ya. Habis sholat subuh dia langsung pergi gitu kan. Tapi zikirnya bagus, subhanallah, ya. Jadi nggak bisa kita hukumin begitu saja. Saya menyaksikan dia sholat sama seperti saya, gitu kan. Dia ceramahnya sama, gitu kan, ya. Yang isi ceramahnya adalah tafsir Quran, hadis Sahih Bukhari, doa apa lagi, ini mau apa lagi, gitu kan. Gara-gara dia ceramahnya di Rasul, maka kita hukumin dia Syiah? Tidak mungkin, tidak boleh seperti itu, ya. Nggak boleh tampak curiga. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan rukun iman yang 6, sholat, puasa, zakat, haji, gitu kan, mereka meyakini sama, gitu kan, rangkul. Mereka adalah saudara kita, harus kita sayangi, mereka wajib kita sayangi, ya. Kalau kita mau disayangin sama Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita keluarkan orang, masukkan orang ke dalam Islam itu susah. Kok kita mau keluarin, ya? Keluarin. Demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Oke, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.